Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, jelang kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia berkumpul. Pemain keturunan Andre dipantau, Ketum PSSI bicara kontrak Sintayong. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumbarji bahwasanya Timnas Indonesia akan memulai persiapan jelang melawan Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Palembang, Sumatera Selatan pada 9 Oktober. Tanggal tersebut dipilih PSSI karena pertandingan terakhir Liga 1 musim ini berlangsung pada 8 Oktober. Dan mayoritas laga terakhir kompetisi di dunia juga 8 Oktober sebelum jeda FIFA Matchday. Dengan demikian, pemanggilan pemain Timnas Indonesia tidak akan terkendala sebab ajang ini bersamaan dengan kalender internasional. Melansir dari Suara Metro, kabar baik menghampiri Timnas Indonesia dan pelatih Sintayong dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana satu persatu amunisi yang diperlukan sudah tersedia. Dalam hal ini, Roni Pangemanan, seorang komentator senior sepak bola Indonesia mengatakan bahwa situasinya sangat positif karena tidak hanya Sandi Walsh yang telah pulih dari gagal otak ringan, tetapi juga Said Patinama yang sebelumnya mengalami masalah hamstring. Yang lebih mengembirakan lagi, Sandi Walsh akan berpartisipasi dalam pertandingan bersama Midtjylland, yakni melawan Antwerp dan Anderlecht. Dua tim ini berada di posisi lebih tinggi dalam klasmen Liga 1 Belgia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong terus melihat dulu secara langsung performa pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia, di mana sebanyak 3 pemain keturunan muncul di media siap membela skuad Garuda setelah kabar mendadak JIZ. Mereka diantaranya adalah Nathan Joaon, Ryan Flaminio, dan Cyrus Margono. Nathan Joaon adalah pemain asal Belanda yang bermain di Swansea City, sementara untuk Ryan Flaminio diberitakan oleh media Korea Selatan Best 11 yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Sintayong untuk Timnas Indonesia. Satu lagi yakni Cyrus Margono, seorang pemain berposisi kiper yang bukan lewat naturalisasi, melainkan lewat jalur pengembalian hak warganegaraan WNI yang sempat hilang. Ini proses pengembalian kewarganegaraan Cyrus Margono yang sempat hilang sudah semakin dekat untuk bisa mendapatkan kembali status WNI-nya. Untuk ketiga pemain tersebut kemungkinan jawaban Sintayong jelas, yakni harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Hal ini seperti yang dikatakan Sintayong saat memberi respon soal Nathan Joaon. Said Patinama saat ini tercatat sebagai pemain Viking FK. Ia akan bersama klub Norwegia tersebut hingga akhir tahun 2023 ini. Hingga kini pun belum ada tanda-tanda dari klub untuk memberikan kontrak perpanjangan. Hal itu membuat beberapa klub sudah mulai memantau perkembangan pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini. Salah satunya adalah klub Swedia Hammarby. Seiring berjalannya waktu, pemain 25 tahun ini pun justru juga memberikan kejelasan terkait masa depannya. Ia menguak kalau dirinya enggan berlama-lama di Norwegia. Bahkan ia telah menjelaskan jikalau hengkang benar-benar terjadi, Said Patinama tetap akan mengenang Viking FK dengan sesekali datang menonton laga klub Norwegia tersebut. Dengan kode ini, apakah nantinya klub dari Liga 1 juga ikut tertarik untuk meminangnya? Sebut saja klub besar seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, ataupun PSM Makassar. Hugo Samir melakukan tindakan konyol yang membuatnya di kartu merah. Akibatnya Timnas Indonesia U24 harus bermain dengan 10 pemain saat melawan Uzbekistan pada babak 16 besar Asian Games kemarin. Atas tindakan tersebut pun banyak warganet yang menghujatnya. Namun demikian, manajer Timnas Indonesia Endri Irawan memberikan permintaan kepada supporter, di mana ia ingin supaya pendukung skuad Garuda Muda terus mendukung Hugo Samir. Ya, memang Hugo Samir masih muda, belum bisa mengatur emosi. Semoga kejadian kemarin bisa menjadi pembelajaran untuk Hugo Samir. Untuk penggemar Timnas Indonesia U24, kami berharap tetap dapat mendukung Hugo Samir agar ke depan dia akan makin baik dan dewasa baik dalam maupun luar lapangan, ujar Endri Irawan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ungkap durasi kontrak Sintayong dan Indra Syafri latih Timnas Indonesia. Untuk Sintayong, Erick Thohir menjelaskan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut akan melatih Indonesia sampai Juni 2024 nanti. Itu artinya Sintayong masih akan tetap menakodai Timnas Indonesia dalam beberapa ajang besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia.
Selain Sintayong, Erick Thohir juga membeberkan kontrak Indra Syafri bersama skuad Garuda. Mantan pelatih Bali United itu mendapatkan durasi kontrak yang lebih panjang, yakni hingga tahun 2027. Adapun alasan dari durasi kontrak panjang ini adalah karena Indra Syafri dinilai tepat untuk latih timnas muda Indonesia. Garuda Asia yang saat ini sedang menjalani training camp atau TC di Jerman terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia U17. Pelatih Bima Sakti pun terus berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki para pemainnya. Hal itu disampaikan salah satu pemain timnas Indonesia U17 Sultan Zaki Pramana. Menurut Zaki, Bima Sakti menekankan agar pemain berkembang usai uji coba melawan TSV Meerbucht U17. Sementara itu Garuda Asia pun langsung menggelar latihan ringan pagi hari esoknya selepas uji coba. Tak ada istirahat dilakukan kepada para pemain, namun pelatih memberikan menu latihan yang ringan kepada para pemainnya. Ini untuk menjaga kondisi pemain, apalagi di Jerman cuaca cukup dingin. Setelah tersingkir dari babak 16 besar Asian Games 2023, Indra Syafri akan mulai bekerja demi mengejar target meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Sambil menghabiskan masa jabatannya sebagai Dirtek PSSI karena masih menunggu sosok definitif, Indra fokus ke timnas Indonesia U20. Sebelum Indonesia bisa tampil di Piala Dunia U20 2025 sendiri, Indra akan melakoni 3 kejuaraan terlebih dahulu. Pertama adalah Piala AFF U19 2023-2024, lantas kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan Piala Asia U20 2025 jika lolos. Piala AFF U19 pada 2023 dan 2024 memang tidak berkorelasi langsung, tetapi ini bisa menjadi sarana persiapan. Kualitas pemain baru pilihan Indra Syafri bisa diuji dalam kejuaraan ini.